Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Nah, di video kali ini akan dibahas macam-macam lari beserta penjelasannya. Lari merupakan salah satu jenis olahraga yang jamak dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Selain karena mudah dalam pelaksanaannya, olahraga ini juga murah. Tanpa datang ke gym, kita sudah mendapatkan badan yang sehat dan bugar. Namun, apakah ada yang mengetahui berapa macam cabang olahraga lari? Total ada 6 cabang dalam olahraga ini. Apa saja? Berikut penjelasannya. 1. Lari sprint. Sebenarnya, lari sprint termasuk dalam lari jarak pendek. Hanya saja, karena jarak larinya sangat pendek, yaitu 100 meter, lari sprint terkadang dipisahkan dengan cabang olahraga lari jarak pendek. Peraturannya pun sama dengan lari jarak pendek. Yang membedakan adalah penggunaan stamina atau tenaga setelah nafas yang dibutuhkan. Karena jarak larinya yang sangat pendek, lari tidak akan memerlukan tenaga yang banyak seperti pada jenis olahraga lari lainnya. Lari jarak pendek. Macam-macam lari memiliki jarak tempuh yang bermacam-macam pula. Misalnya, lari jarak pendek. Sesuai namanya, lari jarak pendek berarti cabang lari yang memiliki jarak pendek, yaitu antara 100 meter hingga 400 meter. Dalam lari jarak pendek, peserta atau pelari dapat berlari sekencang mungkin untuk segera sampai di garis finish dan menjadi pemenang. Pada cabang olahraga lari ini, pelari perlu memaksimalkan kecepatannya segera setelah abal-abal lari diberikan. Karena jaraknya yang pendek, pelari harus memaksimalkan tenaganya agar bisa berlari dengan cepat. Selain itu, teknik start yang dilakukan pelari pun menentukan kemenangan pelari. 3. Lari jarak menengah. Lari jarak menengah merupakan salah satu dari macam-macam lari yang memiliki trek lebih panjang daripada lari jarak pendek. Jarak yang perlu ditempuh pelari dalam cabang lari jarak menengah yakni antara 800 meter sampai 1500 meter. Perbedaan larinya terdapat pada teknik menampakkan kaki di permukaan lintasan yang disebut ball handball. Teknik ini mengharuskan pelari untuk menampakkan kaki yang bertempuh pada bagian ujung tumit sambil menolakkan tapakan dengan menggunakan ujung kaki. 4. Lari maraton. Lari maraton sering disebut juga sebagai lari jarak jauh. Lari ini memiliki jarak tempuh yang paling jauh dari jenis lari lainnya, yaitu 3 km sampai 10 km. Lari maraton merupakan cabang lari yang cukup populer. Bahkan sering ada acara-acara tertentu yang mengangkat lari maraton sebagai primadona utamanya. Hal ini dikarenakan cabang olahraga lari maraton digemari banyak orang. Karena memiliki jarak tempuh yang jauh, tidak jarang orang tertantang untuk berpartisipasi dalam olahraga ini. 5. Lari estafet. Lari estafet merupakan salah satu dari macam-macam lari yang kerap diperlombakan dalam berbagai ajang olahraga. Lari estafet termasuk dalam cabang olahraga atletik. Lari estafet sering disebut juga dengan lari sambung yang melibatkan satu tim. Tiap tim biasanya berisi 4 orang pelari yang berlari secara sambung-menyambung sembari membawa sebuah tongkat estafet untuk diserahkan pada pelari berikutnya. Jarak lari estafet sendiri biasanya 100 meter sampai 400 meter. Jika ditotal, maka jarak lari yang perlu ditempuh peserta lari adalah 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter. Cara kerja olahraga lari estafet ini yaitu pelari pertama memulai di garis finish sembari membawa tongkat. Kemudian dia menuju pelari selanjutnya yang akan berlari setelah menerima tongkat dari pelari sebelumnya. 6. Lari gawang. Lari gawang atau dikenal juga dengan sebutan lari halang rintang. Jenis olahraga lari ini memiliki jarak tempuh 3000 meter dengan disertai berbagai rintangan yang harus dilewati oleh para pelari. Rintangan dalam lari gawang bisa berupa rintangan gawang atau rintangan air dengan gawang diletakkan di depannya atau water jump. Untuk melampaui rintangan water jump, pelari perlu memaksimalkan kecepatan sehingga mereka dapat bertolak lebih kuat saat melompati rintangan air. Sebaliknya, bila kecepatan tidak maksimal, lompatan tidak akan jauh dan akibatnya pelari akan mendarat dalam air serta menghambat untuk melaju ke rintangan selanjutnya. Bila berpartisipasi dalam lari gawang, pelari perlu memiliki stamina yang kuat dan fokus yang tinggi sehingga mampu melewati berbagai rintangan yang disiapkan penyelenggara. Nah, demikian pembahasan mengenai macam-macam lari beserta penjelasannya. Bila teman-teman tertarik dengan salah satu jenis lari yang sudah disebutkan, tulis di komentar ya, dan berikan alasan juga mengapa suka lari tersebut. Jangan lupa untuk like dan share, serta subscribe Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.